Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sangat saya hormati rekan-rekan pers yang tentu berada di kantor BP2MI dan juga rekan-rekan pers yang mengikuti acara konferensi pers BP2MI pada kesempatan siang hari ini melalui virtual. Saya juga ingin menyapa dengan hormat salah satu jajaran dari Satgas Pemberantasan Sindikat Pengiriman Ilegal Pekerja Migran hadir secara virtual, yaitu Pak Yunus Husain. Ya. Rekan-rekan yang sangat saya hormati, pada hari ini 24 September 2020 BP2MI mendapatkan laporan dari masyarakat melalui krisis center terkait dengan adanya calon PMI yang akan diberangkatkan secara non-prosedural yang ditampung di salah satu rumah yang beralamat Jalan Swadaya nomor 16 RT 03 RW 06 Condet, Jakarta Timur. Sekali lagi, alamat yang dimaksud sesuai laporan melalui krisis center adalah di Jalan Swadaya nomor 16 RT 03 RW 06 Condet, Jakarta Timur. Mendapatkan laporan tersebut dari masyarakat, saya sebagai Kepala BP2MI langsung memimpin rapat kecil untuk persiapan melakukan upaya penyelamatan sekaligus penggagalan pemberangkatan calon pekerja migran Indonesia yang kami yakin bahwa upaya pemberangkatan tersebut dilakukan secara ilegal ataupun tidak resmi. Saya menghubungi Kepala UPT BP2MI Provinsi DKI Jakarta, Saudara Mukarom Asadi, hadir. Kemudian sekitar pukul 10.15 tadi pagi, pihak UPT BP2MI Provinsi DKI Jakarta bersama dengan tim dari Direktorat Pengamanan dan Pengawasan langsung menuju lokasi penampungan yang beralamat di Jalan Swadaya nomor 16 RT 03 RW 09 Condet, Jakarta Timur untuk melakukan penyelamatan, kemudian mengamankan dan mengambil beberapa calon PMI yang rencananya akan diberangkatkan. Dari informasi masyarakat, CMI yang ditampung atau calon pekerja migran Indonesia yang ditampung adalah sejumlah 30 orang. Informasi yang dilaporkan ke kami. Akan tetapi setelah tim dari UPT BP2MI Provinsi DKI Jakarta dan tim BP2MI pusat ke lokasi penampungan hanya terdapat 7 orang calon pekerja migran Indonesia yang berada di penampungan dan akan diberangkatkan ke negara Abu Dhabi 5 orang, Dubai 1 orang, dan Qatar 1 orang. Sekali lagi dari 7 calon pekerja migran mereka akan diberangkatkan sebanyak 5 orang ke Abu Dhabi, 1 orang ke Dubai, dan 1 orang ke Qatar. Perlu untuk kami jelaskan juga bahwa penampungan berupa rumah kontrakan dan yang bertanggung jawab adalah atas nama Ibu Sri Lestari, suami dari penanggung jawab penampungan yaitu Saudara Ahmad Nuryadi. Ahmad Nuryadi adalah suami dari Ibu Sri Lestari. Kemudian tim langsung membawa 7 calon pekerja migran Indonesia dan suami dari Ibu Lestari yaitu Saudara Ahmad Nuryadi dibawa ke kantor BP2MI yang beralamat di Jalan MT Haryono. Calon PMI yang diamankan oleh tim sebanyak 7 orang, diantaranya adalah 3 orang berasal dari Cianjur atas nama Siti Masitoh, Dewi Hayati, dan Nur Hayati. 1 orang berasal dari Sukabumi atas nama Husna Sahara. 1 orang berasal dari Karawang atas nama Lia. 2 orang berasal dari Banten atas nama Junaskah dan Uti Suryati. Rekan-rekan sekalian, dari salah satu calon PMI tersebut mengatakan sesuai permintaan keterangan yang kami lakukan, permintaan keterangan sekarang sedang berproses di lantai 2 di Direktorat Pengamanan, masih berlangsung. Mereka mengatakan bahwa mereka akan diberangkatkan oleh PT Prima Duta. Sekitar pukul 11.20 tim dan rombongan calon PMI sampai di kantor BP2MI
yang beramat di Jalan MT Haryono. Dan langsung dilakukan pendalaman berupa klarifikasi terhadap 7 orang calon PMI dan 1 orang yaitu Saudara Ahmad Nuryadi, suami dari Ibu Sri Lestari. Setelah dilakukan pendalaman dan wawancara terhadap 7 calon pekerja migran oleh BP2MI, oleh tim kami, ke-7 calon PMI tersebut akan ditampung selanjutnya di shelter milik BP2MI, yaitu shelter di UPT BP2MI DKI Jakarta yang beralamat di Jalan Pengantin Ali, nomor 71 Ciratas, Jakarta Timur. Artinya ke-7 calon PMI tersebut secara otomatis dalam perlindungan negara, dalam perlindungan kami, BP2MI. Mereka adalah korban yang berhak mendapatkan perlindungan negara. Dan selanjutnya ke-7 calon PMI tersebut nanti tentu akan didampingi, akan bersama-sama dengan BP2MI yang akan menindaklanjuti hasil penggerebekan pada hari ini untuk dilaporkan secara hukum ke Barreskrim Polri sebagai bagian dari tindak lanjut proses hukum. Dari peristiwa hari ini, kami juga ingin menyampaikan ke publik bahwa upaya pengiriman secara ilegal pekerja migran Indonesia masih terus berlangsung. Saya, Kepala BP2MI, ingin menyampaikan pesan kepada siapapun, para pengusaha, pemilik perusahaan, managing agency, atau P3MI. Kami tidak memulai perang ini. Tapi peperangan itu kalianlah yang memulainya. Maka jangan pernah berpikir bahwa kami akan menghentikan peperangan ini dan jangan kalian berpikir bahwa kalian bisa menghentikan peperangan ini. Sekali lagi, peperangan ini bukan kami yang mulai, kalianlah yang telah menabuh genderang perang itu dengan segala bentuk kejahatan pengiriman ilegal yang kita tahu bahwa ini adalah bisnis kotor, cara mendapatkan uang dengan jumlah banyak dan cara cepat. Dan kita tahu bersama bahwa seluruh mereka yang diberangkatkan secara ilegal adalah anak-anak bangsa yang harus mendapatkan perlindungan negara, tapi sesungguhnya mereka adalah anak-anak bangsa yang rentan mengalami eksploitasi, tindakan kekerasan fisik, tindakan kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar sesuai kontrak, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, jam kerja yang melebihi batas. Tentu negara, BP2MI tidak akan pernah rela anak bangsa mereka yang disebut pekerja migran Indonesia mengalami hal-hal yang saya sebutkan tadi. Sekali lagi, saya sebagai Kepala BP2MI ingin memberikan pesan kepada saudara-saudara, para pengusaha, P3MI, managing agency, jangan kalian berpikir bahwa peperangan ini akan berhenti atau kalian berpikir bisa menghentikan. Karena peperangan ini bukan kami yang memulai, kalianlah sendiri yang telah menabuh genderang perang itu. Saya juga ingin menjamin, saya pertaruhkan kepala saya pertaruhkan badan saya pertaruhkan jiwa raga saya. Tidak hanya untuk banyak orang mereka anak bangsa yang disebut PMI. 1 orang pekerja migran Indonesia pun, 1 kepala manusia pun yang bernama pekerja migran Indonesia, maka saya akan pertaruhkan kepala saya pertaruhkan badan saya pertaruhkan jiwa saya untuk memberikan pembelaan kepada mereka. Terima kasih. Mudah-mudahan konferensi pers pada hari ini semakin meyakinkan kita bahwa kita sedang menghadapi masalah serius yang saya ingin menyebutnya ini adalah darurat sindikat pengiriman ilegal. Sekali lagi Indonesia berada di tengah situasi yang saya sebut darurat sindikat pengiriman ilegal pekerja migran Indonesia. Sehingga ini harus kita hadapi secara bersama-sama. Mereka adalah kekuatan yang terorganisir. Modus operandi yang sangat sistematis. Maka untuk menghadapi mereka juga harus dengan cara-cara yang extraordinary. Cara-cara yang terorganisir, cara-cara yang sistematis. BP2MI sekali lagi memohon dukungan semua kekuatan rakyat, memohon dukungan semua pihak. Mari kita selamatkan para pekerja migran Indonesia. Mari kita selamatkan negara ini agar memiliki dignity
di hadapan negara-negara di mana para PMI bekerja. Mari kita selamatkan cita-cita kita berrepublik dan bermerah putih, sebagaimana yang menjadi harapan para founding father saat mendirikan negara ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.